Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Pak Fir dalam matematika peminatan kelas 11, masih di bab 1 lingkaran. Kita masuk ke pertemuan ke-7. Hari ini kita akan mempelajari tentang hubungan dua lingkaran. Hubungan dua lingkaran dilihat dari kedudukan dua lingkaran, ya. Dilihat dari kedudukan dua lingkaran. Dua lingkaran, misalkan lingkaran 1 berpusat di titik P dengan jari-jari R, dan lingkaran 2 berpusat di Q dengan jari-jari R kecil, di mana R besarnya lebih besar dari R kecilnya, maka ada beberapa kemungkinan, yaitu A. Lingkaran 1, lingkaran 1 dengan titik pusat P dengan jari-jari R besar, dia seletak dengan titik pusatnya seletak dengan lingkaran yang kedua dengan pusatnya Q, jari-jari R kecil. Kalau digambarkan seperti ini. Yang B, ada kemungkinan bahwa lingkaran pertama dengan pusat P jari-jari R besar, nah, di mana lingkaran yang kedua itu berada di dalam lingkaran yang pertama tapi tidak sepusat. Kemudian yang C, ada kemungkinan lagi lingkaran kedua itu berada di dalam, tidak sepusat, dan menyinggung lingkaran yang pertama. Nah, jadi perhatikan untuk yang gambar A ini lingkaran 2 sepusat, konsentris dengan lingkaran pertama. Sehingga kalau kita lihat berdasarkan jarak PQ, jarak antar pusat, PQ-nya sama dengan 0. Kemudian yang gambar B, lingkaran L2 di dalam L1, di mana jarak PQ, jarak antar pusat, itu kurang dari R besar dikurangi R kecil. Nah, jarak PQ di sini pasti kurang dari R besar dikurangi R kecil. Karena lihat, R besar kalau dikurangi R kecil itu kan menyisakan putih bawah kecil ini dengan putih atas ini. Nah, padahal PQ hanya yang kecil sini. Otomatis dia kurang dari pengurangan antara R besar dan R kecil. Kemudian C, kemungkinan berikutnya adalah L2 bersinggungan di dalam dengan lingkaran 1. Seperti ini gambarnya, dia ada titik singgungnya. Nah, di sini jarak titik pusatnya, jarak antar titik pusatnya PQ itu sama dengan R dikurangi R kecil. Nah, jarak P sampai Q di sini R besar dikurangi R kecil. Selanjutnya ada kemungkinan lagi bahwa gambarnya akan seperti ini. Nah, seperti ini namanya lingkarannya berpotongan. Ya, lingkaran L2 berpotongan dengan lingkaran L1. Kalau kita analisis jarak antar titik pusatnya, PQ itu akan kurang dari penjumlahan antara R besar dan R kecil. Gitu. Kemudian E, ini E ya, E. Ada kemungkinan lagi bahwa dia akan bersinggungan di luar, ya, bersinggungannya di luar, lingkarannya di luar. Nah, kondisi seperti ini kita amati di atas jarak antar titik pusatnya, maka PQ itu sama dengan R plus R. R besar ditambah R kecil. Kemudian kemungkinan berikutnya adalah lingkarannya berada di luar, tidak saling bertemu. Nah, kalau kita amati jarak antar titik pusatnya, PQ itu pasti lebih besar dari R besar plus R kecil. Selanjutnya kita masuk contoh 1. Tentukan persamaan lingkaran yang konsentris dengan lingkaran ini dan melalui titik negatif 5,1. Penyelesaian. Nah, persamaan lingkarannya kan ini x kuadrat plus y kuadrat plus 4x minus 10y minus 7 sama dengan 0. Nah, kita amati atau kita cari titik pusatnya. Kita tahu bahwa min 2a kecil itu sama dengan a besar.
A besar di persamaan ini adalah 4. Berarti min 2A kecil sama dengan 4. Maka A kecilnya sama dengan 4 per negatif 2. Hanya ketemu negatif 2. Kemudian kita amati bahwa min 2B kecil sama dengan B besar. B besar di persamaan lingkaran ini senilai negatif 10. Berarti min 2B kecil sama dengan negatif 10. Maka B kecil sama dengan negatif 10 per negatif 2. Ketemu berapa? 5. Dari data di atas diperoleh koordinat titik pusatnya adalah negatif 2,5. Kemudian persamaan lingkaran dengan titik pusat negatif 2,5 dan melalui titik negatif 5,1 adalah apa rumus lingkaran dengan pusat A, B? X min A dikuadratkan plus X min B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Berarti X min A-nya negatif 2, berarti jadi plus 2. X plus 2 dikuadratkan, X min B-nya berapa? 5. X min 5 dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Nah, R kuadratnya sendiri berapa? Kalau pusatnya negatif 2,5 dan melalui titik negatif 5,1, maka R kuadratnya adalah tinggal titiknya X-nya ya, min 5 ditambah 2 dikuadratkan, 1 dikurangi 5 dikuadratkan, ya, sama dengan R kuadrat. Nah, jadi R kuadrat sama dengan negatif 3 dikuadratkan ditambah negatif 4 dikuadratkan. Negatif 3 dikuadratkan 9, negatif 4 dikuadratkan 16. Jadi R kuadratnya 25. Nah, tinggal masukkan ke sini. X plus 2 dikuadratkan ditambah X min 5 dikuadratkan sama dengan 25. Selanjutnya, contoh yang kedua, tentukan kedudukan lingkaran K X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 36 terhadap lingkaran L X kuadrat plus ini ya. Penyelesaian. Kita analisis satu-satu. Lingkaran K dengan persamaan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 36 diperoleh koordinat titik pusatnya adalah 0,0. Jadi bentuk persamaan seperti ini pasti berpusat 0,0. Kemudian jari-jarinya berapa? Kalau 36 ini kan R kuadrat, berarti jari-jarinya adalah akar dari 36, menghasilkan 6. Kemudian L2 kita amati ini X kuadrat plus Y kuadrat min 6X plus 8Y plus 16 sama dengan 0. Dari situ kita analisis bahwa min 2A kecil sama dengan A besar. A besar di sini nilainya negatif 6, berarti A kecil ketemu 3. Kemudian kita amati juga bahwa min 2B kecil itu B besar. B besar di persamaan ini nilainya 8. Berarti min 2B sama dengan 8, B kecil ketemu negatif 4. Maka diperoleh koordinat titik pusatnya adalah 3, negatif 4. Selanjutnya menentukan jari-jarinya. Jari-jari kuadrat itu akar dari A kuadrat plus B kuadrat min C. Dari persamaan lingkaran ini. Tinggal masukkan aja. Tadi A-nya ketemu 3. A-nya 3. B-nya negatif 4. Dikuadratkan, dikurangi C-nya berapa? Nih, 16. Berarti R kuadrat sama dengan akar dari 9 plus 16 min 16. Berapa? Akar dari 9. Itu R kuadrat. Sorry. Ini sudah R ya. Ini sudah enggak R kuadrat. Ini sudah R semua. Saya edit dulu. Ya, jadi saya ulangi bahwa ini sudah R semua. Kalau R kuadrat itu belum ada akarnya. Berhubung ini sudah ada akarnya, berarti ini sudah R. Jadi R-nya ketemu akar 9, yaitu R-nya sama dengan 3. Menentukan jarak kedua pusat lingkaran. PQ itu sama dengan 3 min 0 dikuadratkan ditambah negatif 4 min 0 dikuadratkan di akar. Kenapa bisa seperti ini? Karena kita menghitung jarak antara titik P dan titik Q. Jarak antara kedua titik pusat. Rumus jarak kan sigma X dikuadratkan ditambah sigma Y dikuadratkan. Makanya dapat ini 3 dikurangi 0. A-nya 3 dikurangi 0 dikuadratkan, kemudian min 4 dikurangi 0 juga dikuadratkan. Berapa hasilnya nih? Akar 25 ketemu 5. Nah, amati bahwa R besar plus R kecil itu kan berarti 6 plus 3. Tadi R besarnya 6, jari-jari yang pertama 6, jari-jari yang kedua 3, berarti yang
R besarnya 6, R kecilnya 3. Jadi kan 9. Ya, ulang, ini R besar plus R kecilnya 9. Nah, karena PQ-nya kurang dari R besar plus R kecil, ya, PQ tadi 5, R besar plus R kecil 9. Nah, kondisi seperti ini, maka lingkaran L dan lingkaran K berpotongan. Selesai. Itu ya. Nah, melihatnya dari mana? Nah, dari tadi ada banyak kondisi kan. Nah, dari sini ketika PQ kurang dari N - R, maka L2 di dalam lingkaran L1. Kemudian kalau sama dengan bersinggungan di dalam. Kalau PQ-nya itu kurang dari R plus R berpotongan. Nah, ini yang tadi penyelesaiannya tadi. Ya, penyelesaian contoh soal tadi yang kondisi D, PQ-nya kurang dari R besar plus R kecil. Kalau nanti kok R besar plus R kecilnya sama dengan PQ, ya berarti bersinggungan di luar. Kalau PQ kok ternyata lebih besar dari R besar plus R kecil, maka kedua lingkaran tidak bersinggungan atau berada di luar. Nah, demikian untuk materi hari ini. Pak Fir akhiri dulu. Silakan dikerjakan tugas-tugasnya. Jangan lupa dicatat di buku catatan materi ini. Pak Fir akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.